Oke, ini saya muat ulang eh, Newton Cannonball ini, yang sebenarnya kalau Anda memahami esensi ini ya sebenarnya sudah paham, tinggal teknis saja formula-formula yang kita turunkan nanti kita aplikasikan. Tapi feeling ini harapan saya sudah ada di kalian semua ya, bahwa kalau kita punya apa namanya sesuatu benda, kita bawa ke suatu ketinggian tertentu, kemudian kita kasih kecepatan horizontal tertentu, dia tentunya kalau tidak ada gaya gaya tarik apa-apa, gaya gravitasi bumi dalam hal ini, ya dia akan bergerak lurus ke arah kecepatan yang dia berikan. Tapi karena dalam hal ini ada gaya gravitasi bumi, dia akan jatuh. Tapi makin besar kecepatan awal yang kita berikan, ya jatuhnya makin jauh. Sampai suatu kecepatan tertentu yang membuat dia tidak jatuh-jatuh, gitu ya. Nah, itulah sudah masuk kepada dibilang dia mengorbit, gitu ya. Oke, ini kita sudah bahas kemarin. Saya ingatkan lagi saja. Maksudnya, kalau Anda sudah paham itu, bereslah. Anda dapat Allah. Insya Allah. Oke, di sini di pengantar astrodinamika ini ya kita akan berangkat dari melihat dinamika suatu benda itu secara umum dipengaruhi oleh banyak benda lain di sekitarnya, gitu ya. Jadi kita tidak langsung melihat bahwa satelit yang mengorbit bumi itu karena dekat dengan bumi, maka yang paling dominan adalah gaya gravitasi bumi, kemudian kita aplikasikan yang lain. Kita berangkat dari bahwa sebenarnya efek-efek dari benda langit yang lain itu juga ada. Kita turunkan dari situ, baru kemudian kita masuk ke sisi praktis bahwa ternyata memang untuk kasus tertentu yang banyak gitu ya, yang banyak itu mengabaikan efek benda-benda langit yang jauh itu cukup gitu ya. Oke, nanti kita lihat saja sambil jalan. Oke, ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kalau kita batasi kuliah ini dalam hal melihat dinamika gerak wahana antariksa atau satelit, sebenarnya dia dinamikanya itu dipengaruhi oleh banyak gaya gitu ya. Selain gaya-gaya gravitasi dari benda-benda langit alami, juga kalau kasus-kasus tertentu ketika dia dekat dengan atmosfer, kalau dalam hal ini atmosfer bumi, ya akan ada gaya-gaya aerodinamika akibat gesekan dengan atmosfer. Juga untuk kasus-kasus tertentu, misalnya satelitnya itu memiliki penampang yang besar, yang luas, gitu ya, itu efek tekanan radiasi matahari itu juga akan ada efeknya, gitu ya, akan terasa. Terasa dalam artian mempengaruhi dinamika orbit dari satelit itu. Gitu ya. Juga tentu saja dalam hal satelit, dalam hal wahana antariksa, kita tidak lepas dari perpindahan orbit, ya, manuver orbit. Nah, manuver orbit tentunya kita memiliki atau menggunakan gaya propulsi yang dimiliki oleh wahana antariksa itu. Itu sesuatu yang memang kita rencanakan untuk mengubah orbit dari suatu satelit. Ilmu astrodinamika ini sebenarnya adalah ilmu yang kuno, gitu ya. Kuno dalam artian bukan muncul di era setelah adanya satelit, gitu ya, tapi muncul di era jauh sebelumnya, yaitu ketika manusia sudah para astronomer dulu, gitu ya, ilmuwan dulu itu ingin
apa ya, dalam pengamatannya terhadap benda-benda langit alami itu ingin bisa apa namanya, istilahnya apa ya? Ya, mereka dari pengamatan terhadap benda-benda langit alami itu akhirnya untuk bisa menentukan bisa mengamati benda yang sama di waktu yang lain, harus mengarahkan teleskop ke arah mana, itu dia harus kemudian bisa merumuskan formula-formula dari ilmu astrodinamika ini, yang waktu itu ya disebutnya dengan celestial mechanics gitu ya. Jadi penentuan parameter orbit benda langit itu adalah yang menjadi kajian di masa lalu gitu ya. Sehingga objek-objek yang sudah ditemukan bisa dihitung atau ditentukan atau diestimasi parameter orbitnya, kemudian oleh ilmuwan yang lain di tempat yang lain, di waktu yang lain bisa dengan tepat dicari arahnya untuk mengarahkan teleskop gitu ya. Masuk lebih seperti itu. Nah, kalau di dalam era setelah ada satelit, ilmu tersebut kemudian digunakan dalam desain dan operasi satelit atau wahana antariksa gitu ya. Ya, dasar matematis untuk memahami ini sebenarnya sederhana dengan apa-apa yang sudah Anda dapatkan di SMA, yaitu hukum Newton dan hukum Kepler gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu sebagai review aja ya. Kepler ketika menurunkan hukum pertama, 2, dan 3 itu sebenarnya adalah berdasarkan pengamatan saja ya. Pengamatan terhadap benda-benda langit alami, itu dalam hal ini planet-planet ya. Dia bisa menyimpulkan bahwa lintasan planet-planet mengitari matahari itu berbentuk elips. Dengan matahari itu berada di salah satu fokus elip-elip tersebut gitu ya. Nah, ini kemudian dia lanjut kepada hukum kedua yang dia turunkan. Ini juga sebenarnya berbasiskan pengamatan gitu ya. Ya, yang disebut dengan the law of equal areas. Jadi kalau kita anggap, bukan kita anggap, jadi dengan asumsi bahwa planet itu mengitari matahari, setiap planet itu mengitari matahari, setiap lintasan planet itu kalau kita amati satu persatu, kalau kita tarik garis hubung antara planet dengan matahari, dia garis itu akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kalau dalam dalam bentuk elips yang ekstrim, kalau dekat, kalau sedang dekat, dia akan lebih cepat kecepatannya. Itu ketika garisnya pendek, dia akan lebih cepat, gitu ya. Ini nanti kemudian di belakang kita akan tunjukkan bahwa secara matematik juga terbukti. Kemudian yang step ketiga, saya juga bisa menyimpulkan bahwa semua planet yang mengitari matahari tadi ternyata perbandingan kuadrat periodenya dibagi dengan jarak rata-rata pangkat tiganya itu sama gitu untuk semua planet itu ya, yang mengitari benda yang sama, dalam hari ini matahari gitu ya. Anda lihat di sini untuk bumi, dicek untuk bumi dan Mars saja gitu ya, itu sekitar 3 kali 10⁻⁹ gitu ya. Perbandingan antara periode kuadrat dibanding jarak rata-rata pangkat tiganya. Kalau di dalam grafik ini, jadi semua planet itu ada perbandingan antara ini periode, ini sumbu X-nya periode kuadrat, sumbu Y-nya jarak rata-rata pangkat 3. Ini ada di dalam garis ini. Oke, kemudian hukum Newton 1 yang kita sering menganggapnya sebagai begini. Suatu partikel akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan bila tidak ada resultan gaya luar yang bekerja pada partikel tersebut. Atau bisa juga dikatakan
Atau bisa juga dikatakan bahwa hal tersebut yang kita sebut tadi itu berlaku pada suatu tata acuan koordinat yang disebut dengan tata acuan koordinat inersial. Gitu ya. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai definisi dari tata acuan koordinat inersial. Jadi ada suatu tata acuan koordinat yang kita sepakati disebut sebagai tata acuan koordinat inersial, di mana suatu partikel akan bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap tata acuan koordinat tersebut bila tidak ada gaya yang bekerja pada partikel tersebut, gitu ya. Kemudian kalau diterapkan, jadi dalam tata acuan koordinat tersebut, dalam hukum Newton 2, gaya yang bekerja pada suatu partikel akan sebanding dengan laju perubahan momentum linearnya. Ya. Jadi kalau dalam tata acuan koordinat tersebut, suatu partikel itu dikasih gaya F, maka dmv dt-nya akan sama dengan F itu. Gitu ya. Atau untuk kasus masanya konstan, maka gaya yang bekerja itu akan sama dengan masanya dikalikan percepatannya, gitu ya. Kemudian ini mungkin kalau Anda menerapkan ini pada roket, Anda tidak melihatnya dengan masanya konstan, karena untuk roket kan dia dapat gaya itu sebenarnya malah dari membuang propelannya itu ya. Jadi masanya dikeluarkan ya dalam jumlah yang besar. Kemudian hukum ketiga Newton yang kita kadang nyebutnya sebagai aksi reaksi. Bila suatu partikel A memberikan suatu gaya pada partikel lain B, maka B secara simultan memberikan gaya pada A dengan besar yang sama dan berlawan arah. Oke, ini sambil mereview. Plus yang terakhir adalah hukum gravitasi universal Newton. Jadi kita lihat dua buah massa M1 dan M2, dia akan saling memberikan gaya sebesar F1 dan F2 berlawanan arah, tapi besarnya itu adalah sama dengan G, konstanta gravitasi universal Newton ini, dikalikan massa M1 dan M2 dibagi jarak kuadrat, jarak antar dua massa itu kuadrat. Ya. Oke, ini nanti akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan yang menggovern masalah N2 benda langit ini. Oke, gitu ya. Jadi kita berangkat dari pengen mengetahui bagaimana sebenarnya memprediksi dinamika gerak benda-benda di angkasa itu, gitu ya. Baik benda alami maupun yang buatan satelit dalam hal ini, gitu ya. Tapi sebelum ke situ, mari kita lihat dulu untuk mengingatkan, gitu ya. Ini yang gambar di sini kita lihat matahari dan planet-planet di tata surya kita ini. Jaraknya tidak sesuai skala, gitu ya. Tapi dimensi dari planet maupun mataharinya ini sesuai skala, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa sebenarnya planet-planet ini sangat kecil dibandingkan matahari, gitu ya. Bahkan kalau lihat bumi juga sangat kecil. Kemudian ini bulan dan mataharinya juga kira-kira perbandingan seperti ini. Jarak rata-ratanya bumi ke bulan kira-kira 384.000 km. Kalau diameternya ini Anda perlu punya feeling ya. Diameter bumi itu kira-kira kalau radiusnya itu kira-kira 6.371 gitulah kilometer, itu
Itu rata-ratanya ya. Kalau di ekuator mungkin lebih besar dikit, 6.378 gitu ya, kilometer. Jadi kalau ini agar Anda punya feeling kalau satelit orbitnya ketinggian 1.000 km itu ya sebenarnya dia dari pusat bumi itu jaraknya sekitar 7.300-an gitu ya, kilometer gitu ya. Jadi nanti kalau ini yang saya masih sering menjumpai kalian ketika sudah punya formula-formula untuk menghitung kecepatan orbit gitu, tidak punya atau lupa mau untuk menguasai feeling ini gitu ya, sehingga mencoba-coba itu menggunakan angka yang tidak realistis gitu ya. Saya mencoba bila radius suatu satelit itu 3.000 km itu kan tidak realistis karena ada di dalam bumi gitu ya. Jadi kalau mau nyoba-nyoba rumus itu harus ingat, oh ini satelit mengorbit bumi ya pakailah angka di atas 6.300 gitu ya. Jangan pakai di bawah jari-jari bumi seperti itu. Kalau bulan itu kira-kira itu radiusnya 1.700-an ya, 1.700 km. Oke, terus saya pengen apa di sini teh? Kalau enggak saya lanjut. Nah, ini juga perlu saya sampaikan dulu sebelum kita masuk kepada kita mencoba menggunakan hukum Newton tadi untuk menurunkan persamaan masalah N2 benda langit. Ini lihat yang di bawah ini ceritanya gambaran tata surya kita gitu ya. Matahari dan orbit dari planet-planet di sekitar di dalam tata surya ini. Ini kira-kira kalau jarak bumi matahari itu sekitar rata-ratanya 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Bentar ya. Biar punya feeling yang sama. Orang nyebutnya kadang 1 AU gitu ya. 1 astronomical unit itu jarak rata-rata bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Kalau Anda mengikuti yang orbitnya James Webb teleskop itu jaraknya dari bumi 1,5 juta kilometer. Jadi seperberapanya? 1/100-nya. 1,5 juta kilometer. Terus kalau Pluto itu yang jarak terjauhnya itu kira-kira kalau dari matahari gitu ya, itu 40 AU kira-kira ya. Ini kira-kira, kalau keliru ya maaf. Berarti berapa? Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa diameter solar system ini katakan 2 kali itu gitu, katakan jadi 80 AU gitu ya. 80 AU itu kalau dikalikan ini berapa jadinya? Aduh, harus ngitung. Pokoknya ini kalikan ini ya. Kalau kecepatan cahaya itu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka kalau dalam kilometer jadi 300.000 kilometer per second kan? Nah, ini Anda coba hitung. Kalau menempuh diameter tata surya kita itu cahaya berapa lama? Kalau nggak salah cuman jangan hitung ya. Paling nggak nyampe 5 hari lah. 5 hari. Nah, 5 hari. Nah, ini saya bandingkan dengan ini loh. Ini solar system kita nih. Ini bukan matahari ya, matahari di tengah sana nih. Ini itu tata surya kita ini ya. Yang batasnya sebenarnya
nggak jelas ya. Maksudnya makin jauh ya efek gaya gravitasi materi makin kecil gitu, tapi tidak tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi kurang lebihnya segini. Ini tuh hanya 5 hari ditempuh kecepatan cahaya. Nah, padahal pada tata surya yang terdekat masih di dalam galaksi Bima Sakti, masih di Milky Way, itu jaraknya yang terdekat berapa nih? 4 tahun cahaya. Nah, ini padahal cuma 5 hari, 5 hari sama 4 tahun. Nah, beda ya. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya kosong, gitu ya, seperti kosong. Ya kosong karena kita kosong dalam artian yang ada efeknya terkait massa ya, terkait gravitasi gitu ya. Ini untuk karena di berikutnya saya akan menggunakan asumsi berbasis ini gitu ya. Oke, ini begitu aja. Terus kita akan masuk kepada ini nih. Kita mau mencoba menurunkan melihat dinamika gerak suatu benda. Kita mau menurunkan suatu persamaan gerak untuk melihat dinamika gerak dari n buah benda, gitu ya, n buah benda yang saling berinteraksi. Jadi gaya gravitasi antar mereka itu, gaya yang bekerja kepada masing-masing mereka itu ya hanya gaya gravitasi dari benda-benda langit lain, gitu ya. Kita melihat di sini kita mengasumsikan jagat raya kosong. Nah, dalam artian tidak ada gaya-gaya lain yang mempengaruhi n buah benda langit ini. Nah, ini bisa terjustifikasi dengan gambar slide sebelumnya tadi ya, bahwa yang mempengaruhi gerak benda-benda langit di dalam tata surya kita ini bisa kita katakan ya benda-benda di dalam tata surya ini aja gitu ya. Karena yang lainnya jauh sekali gitu ya. Jauh sekali. Kalau mau kita hitung pakai persamaan persamaan gravitasi universal Newton tadi itu ya gayanya itu sangat kecil karena jaraknya sangat jauh gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan, kita bisa menganggap ini suatu sistem tersendiri gitu ya. Sistem n buah benda langit di dalam tata surya kita. Gitu ya. Ceritanya begitu. Nah, cukup ini. Katakan ini ada n buah benda langit. Kemudian kita ambil salah satu sebagai benda atau partikel atau benda atau PI gitu ya. PI ini. Anda bisa lihat kursor saya nggak? Terlihat, Pak. Ya, oke. Dan satunya kita sebut benda kecil gitu, PJ. Ini kita definisikan aja tata acuan koordinat inersial di sini. Posisi PI terhadap pusat tata acuan koordinat inersial ini kita sebut RI, benda J-nya kita sebut RJ, terus vektor dari PI ke PJ itu kita sebut RIJ, yang kecil. Nah, ini kita bisa melihat karena gaya yang bekerja pada benda PI ini hanya gaya gravitasi dari benda-benda langit lain, kita bisa tuliskan seperti di sini. Jadi kalau gaya gravitasi PI oleh PJ kan G dikalikan MI kalikan MJ dibagi RIJ kuadrat kan kalau besarnya. Kalau sama arahnya ini jadi pangkat 3 tapi dikasih RIJ yang ada arahnya. Arahnya adalah ke arah sini ya, dari PI ke PJ gitu ya. Nah, karena dia dapat gaya dari benda-benda langit lain, maka kita bisa katakan sebagai sigma dari ini, di mana sigma star ini adalah seluruh benda J kecuali benda I gitu ya. Jadi ada n-1 ya.
benda ini dikasih gaya oleh N-1 benda langit lain. Ya. Ingat Rij ini sama dengan Rj minus Ri gitu ya. Oke. Jadi kita punya persamaan ini. Kemudian kalau kita terapkan hukum Newton 2 pada benda ke I tadi, maka ini kan jumlah seluruh gaya atau resultan gaya yang bekerja kepada benda PI. Itu sama dengan laju perubahan momentum linearnya dari benda ke I tadi, MI, VI. Karena V itu dr dt, maka ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini jadi ini kalau kita balik. Jadi untuk setiap benda berlaku ini sama dengan ini, gitu kan? Ini adalah laju perubahan momentum benda I. Ini adalah total gaya yang bekerja pada benda I. Nah, ini karena ada n buah benda, maka ini juga ada n buah persamaan. Ada n buah persamaan ini kalau saya uraikan ini untuk benda ke 1 aja. M1 turunan kedua terhadap waktu dari R1 sama dengan GM1 kali ini. Ini yang efek dari tarikan dari benda kedua, tarikan dari benda ketiga, tarikan dari benda keempat, dan seterusnya sampai tarikan dari benda ke N. Ini yang untuk benda kedua, dan seterusnya sampai ini yang untuk benda ke N. Ya. Jadi kita punya N buah persamaan. Kalau kita integrasikan secara simultan, maka kita akan bisa mendapatkan lintas gerak dari setiap benda P tadi, gitu ya, PI. Nah, PI untuk semua benda tadi. Nah, jadi teorinya kata kuncinya diintegrasikan secara simultan, ya. Karena apa? Karena kita butuh untuk setiap persamaan ini kita butuh informasi posisi dari benda-benda langit yang lain, gitu ya. Oke, untuk memudahkan membayangkan, kalau n-nya kita ganti dengan angka yang kecil aja 3, gitu ya. Untuk kasus n sama dengan 3, jadi kita punya persamaan ini, cuma tiga persamaan aja ini. Ini laju perubahan momentum benda 1, benda 2, benda 3. Nah, ini efek gaya dari benda kedua, dari benda ketiga, dan seterusnya. Ini juga bisa diringkas. M2-nya bisa, M1-nya bisa dicoret, M2-nya bisa dicoret. Jadi ini. Jadi ini 3 buah persamaan ini kalau kita masukkan ke, Anda biasa pakai MATLAB Simulink kan, atau pakai Python atau apa, pokoknya pakai bahasa pemrograman yang Anda suka. Anda solve ini secara simultan, Anda akan bisa dapatkan dinamika gerak dari 3 buah benda itu. Tentunya geraknya seperti apa, itu akan tergantung dengan kondisi awal. Tergantung dengan kondisi awal, posisi awal masing-masing benda, dan juga masa masing-masing benda, gitu ya. M1, M2, M3 ini menentukan, dan juga kondisi awal dari masing-masing benda. Kondisi awal maksudnya posisi awalnya, gitu ya, sama kecepatan awalnya. Posisi awal dan kecepatan awal itu kondisi awalnya, sama masanya. Nah, ini contoh simulasi. Ini yang ini maksudnya gini. Ini sama-sama 3 benda. Sebenarnya kemungkinannya sangat tak terhingga, gitu ya. Kemungkinan dinamikanya tak terhingga, tergantung kata saya tadi, kondisi awalnya dan masa dari masing-masing benda itu. Nah, ini hanya 3 dari tak terhingga, gitu ya. Kalau Anda pengen merasakan tak terhingganya itu, maksudnya benar nggak sih variasinya sangat tak terhingga, ya Anda harus menurunkan sendiri, membuat sendiri persamaan masalah 3 benda tadi. Kemudian Anda coba-coba ganti kondisi awalnya.
Kebayang nggak Anda mengimplementasikan 3 persamaan tadi dalam model Simulink? Syah Rahman, Anda kebayang nggak? Kalau ini kurang Pak, ini kayak kusut. Ini bukan maksud saya inilah. Ini Anda punya 3 persamaan ini, Anda implementasikan ke Simulink atau MATLAB atau Python gitu ya. Terus Anda bisa mendapatkan dinamika seperti ini tadi. Anda kebayang nggak, Syah Rahman? Kalau mensimulasikan di Simulink mungkin belum kebayang Pak, tapi kalau kemungkinannya itu kebayang 3 benda dalam 3 dimensi gitu. Oke. Nah, kalau Anda bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan persamaan 3 benda untuk 4 benda, 5 benda, dan seterusnya juga tidak lebih sulit gitu ya. Jadi gampang gitu ya. Bisa tinggal butuh waktu untuk copy paste gitu ya. Copy paste, edit gitu ya. Sekarang saya pengen nanya satu lagi. Ada nggak yang merasa belum kebayang untuk menerapkan persamaan tadi? Nah, ini sambil nunggu jawaban, saya nyoba ngasih contoh buat menggunakan Simulink untuk masalah 3 benda gitu ya. Mana sih saya? Jadi ini sederhana saya buat untuk ngasih contoh bahwa tidak sulit gitu ya. Ini tapi saya buat ini, oh ya 3 dimensi ya, ini di sini R0 V0 untuk M3. Ini R0, ini maksudnya kondisi awal ya. R0 V0 itu maksudnya kondisi posisi dan kecepatan dari M1. Ini kondisi awal dari M2, ini kondisi awal dari M3. Ini satuannya tidak saya sebut. Ini maksudnya satuannya, anggap aja kilometer lah ya. Ini yang V0 tentunya kilometer per second ya. Ini 0,3, 0,1 km per second. Yang ini minus 1111 km, 500 km gitu ya. 0 km. Terus masanya juga kita bisa ubah-ubah. Ini di sini saya kasih masanya 1 kali E pangkat 15, 1 kali 10 pangkat 15 ya. Di sini sebenarnya apa namanya? Ya, ini sederhana pakai apa namanya? Mengimplementasikan persamaan tadi ya, persamaan apa namanya? Yang kita tuliskan tadi ada 3 buah persamaan. Jadi ini ada di sini sebenarnya. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita run saja, buktikan bahwa ini bisa gitu ya. Anda bisa lihat layar saya kan? Bisa Pak. Oke. Nah, mana ini? Jadi ini saya pakai Simulink atau MATLAB yang versi kuno ini, 2015. ITB memiliki license untuk yang 2021 gitu ya. Tapi saya pilih pakai ini karena lebih ringan. Kalau pakai yang versi akhir tuh malah berat. Komputernya nggak kuat. Nah ini dinamika seperti ini tuh ya dengan kondisi awal tadi. Kalau saya rubah kondisi awalnya atau kita rubah, ya itu juga akan berubah gitu. Ini penghilang itu artinya menjauh sampai di luar skop
ini ya, skop grafik apa gambar apa namanya? Istilahnya apa ya? Space yang saya bikin di sini. Ini kira-kira kembali lagi nggak? Belum sempat dijawab udah kembali ya. Satunya kembali lagi nggak? Oh, kembali. Terlambat bertanya saya. Oke, saya mau nunjukin bahwa kalau Anda rubah kondisi awalnya, ya ini akan berubah. Mana caranya? Cara menghentikannya gitu. Stop. Coba ya, sekarang kalian yang memberi apa-apa ke saya. Anda pengen merubah mana? Katakan yang benda ke-1 ini kecepatannya awalnya 0 nih. Kalau saya kasih di sini berapa ya? 0,2. Terus biar kita berubah banget gimana caranya ya? Ini 0,2, 0. Ini saya kasih juga 0,1 aja. Oke, pokoknya intinya saya rubah aja ya. Saya biar tidak luput ya, ini saya rata. Ini tentunya kalau Anda memperhatikan udah beda lah dengan dinamika yang tadi gitu ya. Kondisi awal beda, ya dinamikanya beda gitu. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan juga, saya simpulkan ya, bahwa sebenarnya dinamika alam semesta seperti ini gitu ya. Ya katakan kita batasi tata surya kita lah gitu ya, seperti ini, bumi mengelilingi matahari, kelihatan mengelilingi matahari seperti ini, itu ya ada suatu kondisi awal yang ditetapkan sehingga berputar seperti ini gitu ya. Kalau kondisi awalnya dirubah juga akan berbeda gitu. Oke, mungkin ini dulu saya mengharapkan dengan ini tuh Anda jadi tertarik untuk mendevelop sendiri, mencoba sendiri, mengimplementasikan ini gitu ya. Oke. Oke. Tadi kita coba menurunkan persamaan gerak yang bisa digunakan untuk melihat dinamika gerak n buah benda gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kasus-kasus tertentu, itu bisa jadi tidak perlu kita menerapkan sampai n-nya banyak gitu ya. Contohnya untuk misi ke bulan saja, misi ke bulan, kita punya wahana antariksa mau dikirim dari bumi ke bulan, misinya mengorbit bulan gitu. Itu cukup dengan memakai n sama dengan 3, yaitu n3 itu adalah bumi, bulan, dan spacecraft-nya gitu. Karena memang gaya-gaya gravitasi dari benda langit lain itu dapat diabaikan karena jarak. Anda bisa cek sendiri dengan persamaan gravitasi dari Newton itu ya, dengan melihat angka-angka ini. Jarak bumi bulan rata-rata 384.000 km. Bumi matahari 150 juta kilometer. Mars ke matahari sekian. Anggap aja masa spacecraft-nya 1 ton gitu. Anda coba hitung gaya-gaya dari matahari, bumi, bulan, Mars ke spacecraft-nya, itu Anda lihat ordernya akan melihat bahwa memang bisa diabaikan gitu yang lain itu. Oke, kemudian saya punya contoh. Nah, ini maksudnya biar Anda segera mencoba menggunakan GMAT bagi yang belum. Ini saya mencoba pakai GMAT, mensimulasikan trajektori ke bulan gitu ya.
Jadi ini ada dua window, satunya window di sekitar bulan, ini dari bumi gitu ya. Saya coba run. Nah, tapi harus diulangi dulu ya ini. Saya ulangi dulu. Biar dari ya, ini sayangnya nggak bisa hapus dulu gitu ya. Jadi nggak kelihatan terbentuknya. Oke, tapi ini pakai Gmat ya. Ada berbagai software lain untuk bisa mensimulasikan seperti ini. Salah satunya saya punya kalau pakai SDK itu juga. Ini contoh kalau pakai SDK ya. Kita pakai SDK tapi saya tidak menggunakan SDK-nya, tapi menggunakan viewer-nya. Jadi ini viewer dari SDK. Nah, biar bisa dua-duanya muncul gimana? Ini sama. Ini yang dari bumi, yang nanti di dekat bulan, ya. Coba kita run. Ini sama. Ya sebenarnya yang Gmat pun bisa menampilkan seperti ini, cuman ya harus sambil baca tutorialnya ya. Jadi saya yakin Anda mampulah. Oke, sekalian saya menggunakan SDK Viewer ini, saya pengen nunjukin beberapa hal yang pernah kita diskusikan juga ya terkait orbit. Atau jangan dulu ya, salah saya. Ya oke, nggak apa-apa. Ini adalah berbagai pura-puranya satelit mengorbit bumi dengan berbagai ketinggian ini. Ini mungkin sekitar gini berapa ya? Kalau di sini 6.000, segini mungkin cuma ratusan ya, 500 km gitu mungkin. Nah, Anda pernah menebak kan? Pernah menebak? Bukan menebak. Anda tahu kalau yang ketinggian lebih rendah, kecepatan juga lebih tinggi gitu ya. Kita lihat ya. Memang begitu ya. Sedemikian rupa sehingga kalau Anda mencari kecepatan untuk satelit yang ketinggiannya atau gini, ini kan ada periodenya ya. Kalau pengen nyari yang periodenya itu karena cukup lambat, sehingga periodenya sama dengan periode rotasi bumi, itu ketinggian berapa? Nah itu satelit di orbit geostasioner itu ya. Kemudian ini kalau saya lihat tadi berbagai satelit dengan perbedaan ketinggian. Kalau ini contoh satelit dengan berbagai eccentricity gitu ya. Jadi ini ceritanya ada 4 buah satelit dengan eksentrisitas yang berbeda. Enaknya gimana lihatnya? Oke, ini kita jalankan. Jadi ini walaupun eksentrisitasnya berbeda, tapi ukuran atau semi major aksisnya sama. Gitu ya. Nanti Anda akan
kita buktikan bahwa satelit dengan semi major axis yang sama itu periodenya sama. Jadi 4 buah satelit ini periodenya sama, tapi eksentrisitasnya berbeda. Anda lihat periodenya sama, tapi dan Anda bisa lihat bahwa ini seperti membuktikan hukum Kepler yang kedua tadi ya. Ketika dia dekat dengan bumi, kecepatannya lebih cepat. Ketika jauh dari bumi, dia lambat. Gitu ya. Sehingga garis yang menghubungkan antara bumi dan satelit itu menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Oke, terus satu hal lagi. Sambil nunggu ini, saya punya perbedaan inklinasi. Jadi ini kalau Anda memang komputernya cukup oke dan mau repot untuk mendapatkan license dari S3, bagus juga Anda menginstal S3 juga selain GMAT. Ini berbagai satelit dengan berbagai inklinasi atau kemiringan orbitnya. Ada 4. Ini ceritanya orbitnya sama, ukurannya sama, gitu ya. cuma beda inklinasi aja. Tentunya periodenya sama, gitu ya. Saya punya file apa lagi? Nah, satu lagi yang ingin saya tunjukin adalah yang nanti kita akan bahas dalam artian Anda sampai kepada skill untuk bisa menghitung kebutuhan propelannya gitu ya. Itu adalah untuk manuver orbit ini contoh manuver orbit ya. Jadi ini ada satelit awalnya mengorbit di orbit yang kuning, kemudian pengen dipindah ke orbit yang warna hijau. Ini melakukan manuver alih orbit melalui orbit yang warna merah ini gitu ya. Semula di kuning, masuk situ. Di situ akan nanti membutuhkan 2 kali manuver, yaitu manuver untuk pertama dari orbit yang kuning tadi, masuk ke orbit yang merah, atau kita sebut dengan orbit transfer, kemudian nanti masuk ke orbit yang hijau itu butuh 2 kali manuver. Gitu ya. Sekitar di sini kita menambah kecepatan untuk masuk ke orbit merah, dan setelah sampai di sini menambah kecepatan lagi untuk masuk ke orbit yang hijau. Gitu ya. Itu nanti yang kita pelajari di sini, berapa kebutuhan, berapa tambahan kecepatan yang harus diberikan, kemudian dihitung juga berapa masa propelan yang diperlukan untuk melakukan manuver itu. Itu nanti kita pelajari di sini. Oke, hari ini mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih. Pak.